Nat, Moy. Iya. Kalau puasa tuh Ramadan, ujungnya lebaran kan ya? Iya. Abis lu puasa 1 bulan, lu pengen ketemu keluarga lu gitu. Maaf-maafan, baikan. Ya pokoknya suasana keluargaan lah. Lu pengen ketemu keluarga pas lu mudik. Tapi lu ujungnya malah ketemu sosok yang gangguin lu gitu. Makhluk halus. Makhluk halus. Gue yakin lu semua juga punya kan cerita kayak gitu. Ada gue. Iya, gue juga ada. Dimulai dari gue kali ya? Boleh. Satu malam, 3 cerita. Diceritakan secara eksklusif Dari catatan Scary Things. Moibi. Gue pengen cerita tentang perempuan. Kita sebut aja namanya Fania. Fania ini tuh umurnya 25 tahun. Jadi dia ini tuh terpaksa mudik lebih awal 2 minggu sebelum puasa. Bareng sama bapaknya naik motor. Berdua doang nih. Mereka berangkat dari sore. Perjalanannya tuh dari Pekalongan ke Yogyakarta. Sebenarnya Fania tuh udah ngerasa gak enak gitu. Kayak feeling gitu loh kalau ini tuh kayak gak enak deh. Tapi dia tuh gak berani bilang ke bapaknya. Sepanjang perjalanan sempet tuh Fania sama bapaknya, motornya itu tuh bocor bannya. Jadi terpaksa buat berhenti nyari tambal ban. Begitu udah selesai nambel, mereka lanjutlah jalan lagi. Dan sekitar pukul 9, mereka masuk ke wilayah Alas Roban. Pas masuk ke daerah situ, beberapa kali Fania tuh merinding. Terus dia doa-doa aja lah di situ. Sedangkan bapaknya tuh masih bawa motor dengan tenang. Nah, satu persatu di malam itu tuh kendaraan kayak ngeduluin motor mereka terus. Sampai akhirnya makin lama tuh makin sepi jalan yang dilewatin sama si Fania dan bapaknya. Sampai akhirnya udah sejam lewat, mereka nemuin keramaian nih. Nah, di situ tuh kayak Fania udah mulai lapar juga karena perjalanan udah jauh juga kan. Dan pas banget dari jauh tuh kelihatan kayak ada warung remang-remang di pinggir jalan. Akhirnya karena kelihatan lampunya tuh terang dan kayak warna orange gitu, di situ tuh kelihatan ada 2 pengunjung warung juga. Akhirnya bapaknya sengaja nepi terus ngajak Fania buat makan dulu. Nah, pas mereka udah sampai di sana, gak lama pemilik warungnya tuh muncul. Pemiliknya tuh kakek-kakek, umurnya tuh sekitar 70 tahunan. Dan dia tuh kayak pakai sarung sama kaos coklat muda dan peci. Oke. Terus bapaknya Fania tuh nanya, "Assalamualaikum, ada makanan apa pak sama minuman?" Kakek itu tuh ngejawab singkat banget, "Waalaikumsalam, ada gorengan, teh, kopi." Sambil beberapa kali tuh ngelirik ke 2 pelanggan yang datang juga selain Fania sama bapaknya. Terus si bapaknya ini tuh bilang, "Saya pesan 1 kopi dan 1 teh anget ya pak. Kalau ada nasi seperti orang itu kita juga mau. Tapi kalau habis gorengan juga gak apa-apa." Akhirnya si kakek itu tuh langsung masuk ke warung dan gak lama tuh bawa nampan yang isinya tuh pesanannya bapaknya Fania. Fania di situ sempet nengok ke arah 2 orang yang ada di situ. Terus tiba-tiba dia tuh merinding banget. Akhirnya gak lama si 2 orang itu tuh berdiri, terus bayar ke kakek penjual ini, terus langsung pergi gitu aja. Fania ngeliat ke arah bapaknya nih, kayak pengen ngisyaratin kayak ada keganjilan yang dia rasain gitu loh. Tapi bapaknya nih gak nengok-nengok ke arah si Fania. Akhirnya bapaknya tuh minum kopi, tapi gak habis. Sedangkan si Fania tuh bener-bener gak nyentuh makanan atau minuman depannya dia sama sekali. Di situ kakek pemilik warungnya tuh bilang, "Dimakan saja Ndu, kalau lapar jangan ditahan. Maaf kakek cuma bisa nyajiin itu, nasinya udah habis." Terus si Fania tuh kayak kehipnotis gitu loh Muibi. Seketika tuh dia langsung minum teh angetnya dan makan gorengan itu. Soalnya tadi kan si kakeknya ngomongnya cuma singkat kan. Terus tiba-tiba kayak langsung ngomong banyak gitu. Iya benar. Nah abis itu si bapaknya Fania nih langsung ngabisin lah semua makanannya. Terus langsung lah selesai mereka makan minum,
bayar ke si kakek ini sambil bapaknya tuh nanyain arah. Akhirnya si kakek itu nunjukin arah sambil ngasih pesan. Nak, jangan berhenti lagi ya di jalan. Lurus aja, nanti belok kanan, ada jalan turunan dan mulai masuk ke desa warga. Pokoknya kalau ngelihat apapun jangan berhenti lagi. Oke. Di situ bapaknya Vania tuh ngangguk sama pesan si kakek itu kan. Terus lanjut, akhirnya bapaknya sama Vania lanjutin perjalanannya. Si bapaknya ini tuh sempat nengok ke spion, ngelihat ke arah warung kakek tadi. Tapi aneh banget Muibi, yang kelihatan tuh cuma gelap gitu di kaca spion motornya. Nah, gak ada lampu remang-remang sama sekali yang warung tadi itu. Akhirnya si bapaknya langsung istighfar dalam hati gitu. Terus dia langsung ngerasa kayak udah mulai gak enak kan. Dan dia sambil ngelanjutin perjalanan sesuai pesan si kakek itu. 5 menit kemudian, bapaknya Vania tuh ngeliat 2 orang yang tadi di warung. Lagi duduk di pinggir jalan sambil kayak ngelambai-lambain tangan ke arah motor bapaknya. Aduh. Tapi untungnya si bapaknya ini tuh inget sama perkataan kakek tadi. Bapaknya gak berhenti sama sekali, motor tetap jalan. Terus sampai kurang lebih 5 menit kemudian, ada satu cerita yang gue dapat. Jadi ada satu orang yang memulai dengan niat baik. Tapi ujung-ujungnya ternyata niat baik tuh gak segampang itu Nat, Moy. Jadi satu orang ini ngebantuin temennya dia. Tapi malah dia ikutan repot gitu. Bahkan si cowok ini, si orang ini, saking repotnya dia ngalamin yang namanya kejadian horor. Waktu pas mudik gitu? Pas mudik. Oh. Jadi sebenarnya bukan dia yang mudik. Jadi si cowok ini nih, ada satu orang cowok namanya Rama. Dia tuh lagi main ke kosan temennya. Kita sebut aja namanya Risa ya. Oke. Cewek nih. Terus besokannya Rama tuh diminta sama Risa buat nganterin Risa mudik ke daerah Banten. Nah karena Rama tuh gak pernah naik motor jauh-jauh, awalnya dia tuh nolak. Karena katanya Bandung-Banten tuh jauh banget. Oh, dia tinggal di Bandung? Di Bandung. Nah si Risa ini mau mudik ke Banten. Jauh kan? Ya lumayan sih. Naik motor pula. Cuman berhubung Rama tuh gak tega ngelihat Risa naik motor sendirian, Bandung Banten, cewek pula kan. Ya udah akhirnya dia coba bantuin lah. Soalnya Risa ini pulang emang dia mau mudik ke Banten itu, dia mau nengokin ibunya yang lagi sakit. Ya udah akhirnya Rama putusin lah buat ngelakuin niat baik nganterin Risa. Oke. Berangkat nih mereka berdua, Rama sama Risa dari Bandung sekitar jam 11 siang. Dan ini pertama kalinya mereka berdua tuh naik motor jarak jauh. Dan ini emang rencananya pulang pergi Nat, Moy. Jadi Bandung, Banten, Bandung lagi. Oh, di hari yang sama. Di hari yang sama, rencananya kayak gitu, Pepe. Nah singkat cerita, awal jalan dari Bandung sampai ke daerah Cianjur semuanya tuh normal-normal aja. Aman-aman aja, biasalah. Lancar macet. Sampai panas hujan juga dan sampai Bogor itu ya pokoknya aman lah. Tapi keadaannya mulai berubah nih sewaktu sampai mereka tuh di Bogor sekitar jam 4 atau 5 sore lah. Nah di sini Risa tuh bilang ke Rama, kakaknya Risa tuh nelpon, nyuruh buat gak usah lanjutin dulu perjalanannya. Nah heran dong Rama, kayak kenapa emang? Kakaknya Risa bilang, mending nginep dulu aja semalam di rumah kakaknya Risa di Bogor. Besokannya baru lanjut perjalanan lagi. Karena katanya kalau misalkan lanjut di jam segitu, ada daerah yang bakal dilewatin tuh bahaya, kata kakaknya Risa. Oke. Dan daerah ini tuh banyak kejadian rawan lah, maksudnya bahaya, kecelakaan atau apa gitu. Dan itu di daerah Jasinga namanya. Mungkin kalau orang Bogor tahu kali ya daerah situ. Singkat cerita, karena Risa nih ngeyel, pengen lanjut buat nengokin ibunya ini, akhirnya mereka lanjut lah. Maghrib lewatin Bogor dan udah masuk nih ke daerah Jasinga itu. Dan usut punya usut, katanya daerah itu tuh dulu bekas hutan belantara luas gitu. Awal masuk daerah itu tuh sebenarnya masih normal-normal aja. Walaupun gelap, masih kedengeran lah suara azan, walaupun agak samar-samar gitu ya. Dan lampu tuh masih rada terang. Masih kelihatan juga di kanan kiri mereka tuh kayak ada kampung gitu lah. Pokoknya perumahan-perumahan gitu lah. Nah cuman di sini nih Nat, mulai kejadian anehnya.
Jadi sekitar jam 7 malam, Risa tuh bisik-bisik ke Rama. Katanya daerahnya kok sepi ya, kayak ada yang aneh. Banyak rumah di pinggir jalan situ, tapi mereka tuh gak nemu satu orang pun yang ada di depan rumah. Jadi seakan-akan rumahnya banyak, tapi pada kosong semua gitu. Dan gak ada orang sama sekali. Aneh sih. Dan entah kenapa hal ini tuh bikin Rama tuh merinding juga. Udah daerahnya tuh panjang jalannya, ketemu mobil motor juga jarang. Paling nemu cuma 1-2 mobil motor yang emang pengen nyalip Rama gitu loh. Itu pun mobil-mobilnya tuh pada kenceng jalannya. Jadi ya emang mereka berdua aja tuh di situ. Nah ada satu waktu di malam itu, ibunya Risa tuh tiba-tiba nelpon. Ditanya udah sampai mana. Risa jawab lah, udah sampai Jasinga. Nah ibunya Risa bilang di telepon, hati-hati kalau ada apa-apa, jalan terus aja, gak usah berhenti. Jangan meleng dan jangan ngantuk, kata gitu. Nah Rama tuh gak sadar kalau ternyata suasana tuh udah gelap banget, ngelewatin kampung-kampung bahkan sampai masuk hutan gitu tiba-tiba. Dan semakin jalan ke depan, makin gak ada tuh motor mobil yang lewat sama sekali. Jadi makin sendiri nih mereka berdua nih. Jalanan mulus, jalanannya bagus, tapi anehnya jam segitu tuh sepi banget. Samar-samar, Rama tuh dengar Risa tuh di belakang baca-baca bismillah gitu. Nah spontan, Rama tuh langsung merinding. Dia nengok kanan kiri. Tiba-tiba kepalanya Rama digetok dari belakang sama Risa. Kayak Risa tuh bilang, udah gak usah tengok-tengok, gak usah meleng. Jalan lurus aja, ikutin garis putih marka jalan. Intinya lo fokus nyetir aja lah. Dalam hati Rama, aduh kenapa tadi gak nurut sama kakaknya Risa ya. Tapi udahlah, udah terlanjur. Sampailah mereka di satu jalanan, kayak lewat pinggiran tebing, danau, dan hamparan kebun sawit yang gelap gulita gitu. Nah di sini nih, di tengah jalan yang kanan kirinya tuh ada kebun pepohonan gitu. Mereka ngedenger ada suara yang kira-kira jauh dari mereka. Samar-samar suaranya tuh kayak manggil-manggil mereka gitu. Dari arah pepohonan di kanan kiri mereka. Suaranya kayak suara cowok manggil-manggil. Hey, hey, hey gitu. Karena Rama kaget, dia langsung refleks tuh ngegas motornya biar ngebut gitu kan. Tapi taunya di depan mereka itu jalan belok-belok, nanjak pula. Jadi kayak jalanannya makin susah nih buat dijalanin. Udah pakai motor metik juga nih mereka. Jadi nanjak tuh kayak susah lah gitu. Nah Risa juga jadi takut. Langsung dorong-dorong Rama lah buat yaudah buruan ngebut-ngebut. Cuman nih agak susah kan karena jalannya nanjak kan. Selang beberapa meter ke depan, ada suara lagi tuh. Kali ini samar-samar suara cewek kayak nangis terisak gitu loh. Dan suaranya persis dari sebelah kanannya Rama. Jadi di tengah jalan itu tuh lagi naik motor. Karena ngedenger suara itu, Rama dan Risa tuh sama-sama doa yang kenceng sambil nancep gas gitu loh mereka berdua. Udah mulai lewat turunan, Rama ngebut sengebut-ngebutnya. Tapi apesnya, pas turunan jalan, itu tuh agak rusak dan kena lobang jalan gitu mereka berdua. Dan tiba-tiba, karena kena gajlukan kayak gitu, lampu motornya Rama tuh mati. Waduh. Gue dapat cerita yang cukup mengerikan juga Nat, dari soal mudik ini. Lo bayangin aja, niatnya lo pengen mudik ke kampung halaman lo naik bis. Tapi ternyata bis yang lo naikin itu bis hantu. Wah, gila kan? Gila banget. Hancur. Nah jadi ada satu cewek namanya Lina. Dia itu ada niatan buat pulang kampung tuh beberapa hari karena lagi ada tanggal merah. Nah Lina ini ngekos di Jakarta dan mau pulang kampung ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Dia ini ditemenin sama temennya namanya Ira buat beres-beres gitu loh. Kayak kan harus packing segala macam. Nah si Ira inilah ngebantuin si Lina. Pas lagi beberes di kosan, tiba-tiba ibu Lina tuh nelpon. Ibu bilang lah kayak, nah kenapa kamu harus naik bis malam-malam? Kenapa gak besok pagi aja, ibu khawatir? Nah si Lina bilang kayak,
Ibu gak usah khawatir Bu, kan aku udah suka naik bus, tenang aja. Iya udah kalau kayak gitu ibu tunggu ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa kamu kabarin ibu. Yang intinya ibunya Lina tuh kayak nitipin pesan kayak gitulah. Yaudahlah singkat cerita, akhirnya Lina tuh beberes dan udah siap buat ditemenin sama Ira ke terminal bus. Lina itu nyampe di terminal bus sekitar jam 11:30 malam dan pergi ke tempat bus yang ngetem gitu loh. Jadi kan terminal gede kan. Nah dia tahu tuh kalau misalnya bisnya tuh misalnya di ujung sana, di jalan ke sana. Tapi baru banget Lina ini mau naik ke busnya, tiba-tiba Lina tuh dicegat sama kayak orang yang penampilannya tuh kayak pengemis gitu Nat. Kayak kayak orang gila gitu lah. Nah baju tuh compang-camping, terus kayak bau badan tuh nyenget banget, pokoknya kumel banget lah gitu. Nah orang ini tiba-tiba tuh narik tasnya Lina, terus bilang kayak jangan naik, bahaya gitu. Nah Lina sama Ira ngeliat kayak gitu kayak risih lah, dia bilang apaan sih gitu. Jadi kayak ada perdebatan dikit lah. Nah dibantuin tuh sama kayak kondektur bisnya, jadi kayak diusirin tuh si orang gila ini nih. Nah kondekturnya bilang lah kayak orang gila tuh emang dia suka ganggu mbak gitu. Lina nanya lah kayak Pak itu orang gila ya Pak? Nah kondekturnya bilang kayak iya mbak, yaudah naik aja yuk, gak usah diladenin orang itu. Udah akhirnya si Lina tuh naik aja tuh ke bisnya karena udah diburu-buruin sama kondekturnya juga kan. Lina masuk busnya dan dia lihat kalau misalnya tiketnya dia itu ada di posisi belakang, di seat belakang busnya gitu. Dia duduk dan akhirnya gak gitu lama busnya jalan lah. Pas busnya jalan pelan-pelan ini, dari dalam bus tuh Lina ngelihat ke arah si orang aneh tadi nih yang nyegat Lina itu. Nah orang itu tuh masih berdiri di pinggir jalan sambil kayak ngeliatin Lina aja gitu, bengong aja. Nah di situ Lina tuh ngeliat di samping si orang aneh itu tuh orang gila itu ada kayak sosok cewek baju putih berdiri juga ngikutin si orang itu. Dan sosok cewek ini mukanya hancur Nat. Ngeliatin Lina aja. Jadi kan bisnya Lina jalan nih, jalan pelan-pelan. Nah Lina itu tatap-tatapan sama si cewek itu juga kayak ngeliatin Lina. Jadi kayak palanya tuh gerak gitu loh. Gila. Terus Lina bingung lah di situ karena harusnya yang dia lihat pas dia udah di bus itu dia ngeliat temennya dong, si Ira kan. Nah tapi tuh Lina nggak ngeliat sama sekali. Ira tuh kayak hilang gitu aja gitu loh. Nah Lina tuh coba kayak ngusap-ngusap matanya, dia tuh ngerasa kayak gue salah ngeliat lah. Dan pas diusap-usap matanya, pas dia nengok lagi ke arah kaca, ternyata ya sosok itu masih ada dan masih ngeliatin si Lina ini dari luar bus. Sampai akhirnya busnya pergi dan Lina udah nggak ngeliat lah sosok ini. Selama di perjalanan Lina tuh kayak berusaha bodo amat dan dia tuh juga berharap buat ngelupain kejadian tadi. Nah setelah tenang akhirnya Lina berusaha buat tidur tuh. Suasana di bus itu tuh gelap, sunyi, pokoknya kayak gak ada satu orang pun yang ngomong. Mungkin karena udah tengah malam, mungkin pada capek ya. Dan Lina juga ngerasa kayak ya udah akhirnya kalau misalnya udah diem semua sunyi, ya udah gue coba tidur aja. Nah pas sembari dia lagi nyoba tidur, dia pun juga kayak lagi nungguin kondekturnya. Kan biasa kan kondektur datang buat kayak ngambilin tiket gitu kan. Tapi kondekturnya juga nggak datang. Kayak ya udah gitu cuek aja. Makin lama perjalanan, busnya tuh makin dingin dan dia tuh kayak berusaha buat ngeraba-raba selimutnya gitu. Jadi kan di bus kan selalu dikasih selimut kan. Nah dia tuh udah siap-siap buat pakai selimut. Makin dingin busnya, dia tuh kayak ngerasa kayak mana selimut gue. Jadi kayak dia ada gesture gitu loh, nyari selimutnya. Dan ternyata selimutnya jatuh ke bawah kakinya. Tahu selimutnya jatuh, Lina berusaha ngerunduk buat ngambil selimutnya dong. Nah pas dia nengok ke bawah, ternyata Nat,